kayak di hutan. Tapi lu pernah naik gunung? Belum pernah. Kenapa? Ribet. Kenapa? Malah saya ribet bawa barang banyak. Kan naik gunung. Iya, makanya ribet malas bro. Tapi seru kan? Serunya? Ya seru aja. Misalnya? Lu jatuhnya berkelana. Jadi bolang. Iya. Lu di situ bisa tahu nih yang kita tuju nih. Lu bisa ngelihat pohon-pohon. Terus apa, dari perjalanannya itu lu bisa tahu gitu gunung apa gitu kan. Ini suasananya pas lu di atas gunung itu indah banget. Indah ya? Indah. Walaupun malam? Walaupun indah lah. Takut dong Kalau malam nggak kelihatan kan, nggak bawa lampu. iya. Lalu nggak bawa lampu yang Nggak tadi? bawa lampu gua. Lu bawa. Enggak lah. Tapi di gunung, lu sering naik gunung? Gua ngecamp waktu itu. Ngecamp di gunung? Iya. Cuman nggak di atas banget. Ibaratnya masih di bawah lah. Bawahan ya? Masih di bawah. Cuman udah di atas dari rumah-rumah lah. Ya iyalah kan gunung lebih tinggi. Iya, lebih tinggi dibandingin rumah tingkat gua. Iya. Gitu. Lu kenapa nggak gabung di SD negeri aja? Kok Lu suka ada ngecamp? beda lah. Beda men. Bedanya apa? Ngecamp. Kalau ngecamp di SD mah ya lu paling ngecamp di sekolahan. Iya, di situ maksudnya. Nggak seru lah. Kan pakai tenda juga. Dia tetap pakai tenda. Kadang dia di kelurahan. Ya itu lagi lomba biasanya. Acara perkemahan. Pramuka. Tapi lebih seru di ini men, di luar kayak di gunung gitu kan. Lebih asik ya? Lebih asik, suasananya juga nyaman banget, enak Iya. banget itu. Lu di situ bener-bener apa, menyatu dengan alam. Kayak Naruto. Dia sebenarnya mimpi. Sekian banyak episode nonton Boruto, dia mimpi. Oh itu. Iya, sia-sia lu yang ngefans sama Naruto anjing. Dia kan lagi genjutsu dia. Iya. Ya gue liat cuplikannya di TikTok. Oh lu lihat Iya. ceritanya. Berawal dari mimpi dong. Ya itu dia sebenarnya mimpi doang, dia sebenarnya nggak punya anak. Oh, Iya, gue lu nggak lihat. belum lihat gua. Itu mimpi doang dia. Boruto itu mimpi dia. Tapi gua waktu itu pernah main. Nonton Naruto. Enggak, waktu itu. Ini mah cerita aja nih gue. Cerita aja, serius iyalah. ini ceritanya. Oh serius? Lagi nggak mau bercanda. Ah, Lu lihat yang muka gue. iya, udah gue lihat. Serius. Iya. Gue nggak bercanda. Ya udah cerita. Jadi waktu itu nih, Udah. waktu gua ngecamp nih sama temen gua nih, Iya. itu jalan sore men, Berangkatnya berangkat. Itu balik gawe gua. langsung berangkat. Balik gawe kan gua setengah hari kan. Iya. Kalau weekend Sabtu gitu Iya. kan. Gua setengah hari berangkat tuh, prepare lah ya. Berangkat pulang kan gua jam 1 tuh. Gua ke kosan temen gua buat prepare gitu kan. Prepare selesai tuh jam 3. Iya. Jam 3 tuh. Nah dari jam 3 gua nungguin teman gua datang tuh Ah, kisaran jam 4. iya. Jam 4 gua berangkat OTW. Berangkat lancar tuh di jalan, Gak ada hambatan. nggak ada hambatan, alhamdulillah ya. Nggak ada hambatan. Masuk tuh udah mau masuk ke tempat tuh ya. Jadi itu kisaran maghrib itu gua ada di jalan ini, Pasar Parung. Jalan Pasar Parung itu cuaca masih oke. Maghrib nggak ada macet, masuk tuh gua ke tempatnya itu. Nyampe Pasar Parung udah jam maghrib lah ya, maghrib. Jadi maghrib naik ke atas tuh gua, ya kan. Naik ke atas itu jam 7 gua berhenti dulu tuh Di istirahat. gunung.
Enggak, masih itu gua masih di bawah men. Oh, belum Belum nyampe di gunung. Waktu itu gua tujuannya ke apa? Gunung Sindur. Gunung Sindur sih bukan lah. Dan gunung juga itu daerah. Iya. Di daerah apa ya namanya? Masih di bawah Gunung Salak. Mau sih di bawah. Cuma daerah Gunung Salak. Waktu itu. Gua jalan itu di bawah jam 7-an gitu kok. Beli jajanan gua, beli makanan kan buat logistik. Gitu. Dari situ gua jam 7 selesai tuh jam setengah 8. Setengah 8 tuh gue istirahat langsung berangkat. Itu gue dari Indomaret belum hujan men. Iya. Iya. Dari situ tuh baru gue jalan itu kisaran 150 meter lah dari Indomaret itu ke atas lagi tuh. Jalan kaki tuh. Enggak naik motor lah, jalan kaki mah gue boncos. Oh, keren lu udah mau ke atas. Enggak belum. Itu gue posisi masih di jalan, masih di motor. Masih yang anak-anak belum nyampe gunung. Udah belum nyampe tempat tuh. Dari itu gue naik terus jam setengah 8 gue berangkat. Hujan tuh. Dari Indomaret ke atas itu 150 meter lah kisaran segitu. Itu hujan. Hujannya langsung bener-bener kayak diguyur. Ya emang hujan kan diguyur. Iya, enggak kayak diguyur sama air gitu loh, dari ember, bus gitu kan, langsung gede. Gitu. Hujan petir, hujan kayak hujan badai banget itu, benar. Hujan sampai banjir itu, sampai air ke bawah. Akhirnya tuh gua ke mampir tuh ke kayak semacam steam motor itu, cuman udah tutup steam motornya itu kan, udah malam soalnya. Iya, Udah mau nyuci kan. Iya, udah itu gua nyampe di steam motor itu kisaran jam 8 lewat itu. Karena gua udah basah kuyup itu. Iya. Emang gua dari awal emang gimana ya? Nggak prepare karena gua nggak tahu bahwa bakal hujan di atas gitu kan. Makanya gua nggak siap langsung pakai jas hujan gitu kan. Cuman gua dari itu pakai jas hujan. Jas hujan. Oh, jas hujan. Masalahnya jas hujan. Makanan, iya. Enggak, emang gua makan jas hujan. Oh, makan jas hujan dulu. Baru pakai jas hujan. Gitu kan. Cuman berhubung gua udah keguyuran, jadi gua nggak pakai jas hujan. Gitu kan. Baru tuh melimpir ke tempat steam yang tadi tuh. Gua bilang. Dari situ lama tuh men nungguin hujan reda sama petir. Di situ berapa motor ya? Tiga motor. Tiga atau empat? Kayaknya semacam 3 atau 4 lah. Iya. Itu kan dua orang sama temen gua. Lama tuh men. Sampai temen gua udah nyampe duluan di atas kan. Udah nyampe karena emang gua bilang dia emang berangkat duluan karena buat prepare masang tenda kan. Gitu. Udah dari situ. Cuman logistik makanan itu ada di gua. Gitu. Yang bawa semua tuh. Gua yang bawa tuh, ya kan. Jadi makanan kayak semacam Indomie, sosis ataupun yang lain-lainnya ada di gua, gitu kan. Dari situ gua kontekan sama temen gua, udah hilang tuh. Udah nggak bisa kontekan men. Ya kan karena petir, sinyal udah nggak ada tuh. Benar-benar Udah di hutan lah ya. udah kayak semacam di hutan itu. Padahal gua posisi masih dibilang masih di bawah ya, di bawah. Belum naik ke atas gunung, belum naik ke tempat pendaftaran buat naik gunung. Iya. Masih beneran di jalan, cuman jalannya jalan kayak semacam gang gitu kan, kayak semacam perkampungan. Dari situ udah tuh, itu sampai nunggu reda itu gue jam 10:30 Siang. malam lah. Kalau siang mah banyak yang lewat, itu kan sepi banget kan. Itu beneran jalan sepi banget, itu udah sepi, warung udah pada tutup, warung gak ada yang lewat. Ya emang gak ada yang lewat warung mah. Iya, warung gak ada yang lewat men, gue yang lewatin. Iyalah. Gitu kan. Dari situ tuh gue udah bingung tuh, gue bimbang di situ kan. Apa gue terusin, apa gue muter balik. Itu lu sendirian posisi? Posisi ramean. Oh, ramean. Itu Bocah 4 motor itu kisaran 4 motoran lah. Teman-teman gue kan. Di situ gue akhirnya di situ
karena gue mikirin logistik kan, teman-teman gue pada makan belum tuh, yang udah pada nyampe kan. Kepikiran tuh gue. Dari situ akhirnya udah gue mutusin berangkat lagi. Cuman teman-teman gue udah bilang apa kita terusin besok pagi aja. Karena emang cuaca juga udah gimana ya, hujan badai petir gitu kan. Udah tuh dari situ, cuman gue karena gue kepikiran temen gue yang udah nyampe gitu kan, terus makan dari kita. Oh banyak temen lu yang di sana yang udah nungguin. Temen gue yang udah nyampe itu kisaran 4 orang. 4 orang, 2 motor tuh. 2 motoran itu, 2 motor. Sisanya kan di gua semua. Gitu kan. Dari situ udah tuh gua akhirnya gua ngeyakinin anak-anak udah berangkat lagi, berangkat tuh akhirnya tuh. Nyampe tempat itu, pintu masuk itu jam 12-an ya. Jam 12 malam. 12 malam. Malam banget. Itu jam 12 malam men. Itu udah bener-bener cuaca udah dingin. Udah pakai jaket aja, gue pakai jaket 2 tembus men. 2. Soalnya kan habis kena hujan juga kan. Dinginnya makin apa, bener-bener udah makin kena banget tuh. Kulit. Sambil makan kali ya? Iya, dimakan nih. Sambil tidur gue boleh. Jangan. Gue ambil bantal nih kalau. Jangan, bentar gini aja dulu. Gue lagi cerita nih. Ayo cerita dulu. Serius ini mau cerita serius. Dari situ nyampe pendaftaran, daftar semua udah bayar semuanya tuh. Ternyata gue salah tempat. Emang lu gak kontekan sama temen lu? Pertamanya kontekan men. Tapi Cuman gue udah pakai Sherlock dia. Ya kan. Sherlocknya ini namanya Sherlock. Dia posisinya nggak tahunya Sherlocknya itu udah bener-bener di atas gunung. Titiknya jauh. Titiknya udah sesuai titik nih. Kalau kita sesuai mapsnya itu kan titiknya di sini nih. Posisi kita di sini sebenarnya. Ada sini sini. Iya, sini doang gitu kan. Cuman kata gua, ini udah kita udah sesuai dengan tempatnya benar kayak gini. Gitu kan. Ternyata salah. Di situ gua akhirnya mikir, jam 12 lewat gua udah nyampe Gunung Salak tuh. Udah tuh gua di situ. Udah benar-benar drop gua. Capek lah. Capek banget itu, gua pengen benar-benar pengen istirahat gitu kan. Pengen cepat ketemu gitu kan, terus kita makan rame-rame kan. Tujuan kita kan ngecamp buat apa, senang-senang gitu kan, buat kebersamaan gitu. Dari situ akhirnya tuh gue ke tukang apa, ada yang jualan di situ kan. Gue nanya, Pak, tahu nggak alamatnya ini di mana? Oh ini mah adanya di sono. Ternyata itu ada 2 men tempat campnya. Yang gua yang saat ini yang gua salah itu yang pertama, ternyata teman gua adanya posisi yang tempat camp yang kedua. Jauh lagi. Gitu. Kalau dibilang itu gua motong jalan men. Gua dianterin sama apa si mamang yang di situ. Iya. Gua minta tolong kan, karena gua takut salah lagi karena posisi udah malam banget itu. Gua turun lagi ke bawah 1:30 tuh. 1:30 malam udah tuh diantar sama dia ke tempat itu, kisaran ada 45 menit sampai 30 sampai 45 menit lah ke tempat teman gue itu kan. Di situ udah tuh gue diantarin. Jalanannya kacau nih, emang bener-bener namanya motong jalan gitu kan, biar cepet aja gitu kan. Udah gue ngikutin si mama, motor gue mogok. Apot banget tuh. Iya, parah men. Tiba-tiba itu mah. Padahal sehat. Dulunya apa motornya? Sehat. Guanya motor gua juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Semua walafiat lah. Iya. Alhamdulillah. Nggak sakit dia. Iya. Sehat. Dia kan sehat. Iya, dari situ. Motor gua mati men tiba-tiba. Bus. Padahal itu kontak masih on. Tiba-tiba mati. Itu di persimpangan pohon bambu malam itu. Kisaran gua ngeliat jam itu, gua kan anak pakai jam juga. Gua lihat itu udah jam 1 lewat. Set malam banget lu. Ternyata gua pas di situ mati motor. Terus gua matiin lagi kontaknya,
gua coba starter lagi, alhamdulillah tuh hidup hidup langsung jalan lagi tuh, karena emang turun naik gitu jalannya. kayak Jalannya, lagu. iya jalannya juga kecil banget men, itu cuman khusus motor doang. Itu juga motor kalau misalkan kita papasan mentok itu ngadu stang. Set, Mm-mm. kecil banget dong. Kecil banget men, karena emang berhubung udah malam kan gak ada yang lewat juga. Makan dari situ udah tuh mati 2 kali gua pas nanjak, mati 2 kali, mau gua gak kuat itu. Lu boncengan? Bonceng berdua ya, ibaratnya walaupun bonceng nggak sebeban gede gitu lah. Iya. Sampai ibaratnya Memang bisa vario mati. bos, gue Vario bawa gede vario lah. kan, bawa vario orang sehat kok. Iya. Motor tiba-tiba ngeden gitu mati, nggak kuat. Nggak berak. Kayak enggak lah, kan bukan boker. Ini ngeden-ngeden. Dari situ tuh udah tuh men, gua kayak gua tuh bawa boncengan 5 atau 6 orang, berat banget itu. Padahal 1 orang. Ya, padahal gua boncengan 1 orang doang. Itu mah horor. Di situ gua nggak negatif. Itu ada perasaan gimana dulu? Ada itu nggak? Merinding itu bulu-bulu. Kok bulu bohong? Takutnya merinding apa gimana? Tangan dong. Oh, merinding. Itu ada men, Ada tempat pertanda-pertanda nggak enak. Petanda di situ gua udah mulai berasa, waduh, kayaknya gini amat, karena gua ngeliat pas motong jalan itu ini udah ngeliat jalannya, waduh kayaknya kurang ini banget nih. Gitu kan, ya udahlah, karena memang gua pengen cepet nyampe gitu kan, ketemu temen-temen gue juga kan. Dari situ udah tuh gua lanjutin, akhirnya sampai juga tuh ke tempat yang dituju tuh. Gua naruh motor tuh, tukang parkir kan, ada tukang parkir gitu kan, sendiri doang dia jaga men, udah malam itu posisi di pos dia, dari tempat parkir sama tukang sama posnya dia tuh lumayan lah jauhnya, kayak 10 menitan lah Dari tempat pos sama parkir motornya. 10 menit mendekat. Ya kalau jalan kaki, Oh, itu lu jalan kaki. men, kan habis naruh motor, masa Iya, gua iya. bawa motor lagi, berarti gua nggak parkir. Takutnya lu naik ojek kan. Nggak ada, kan udah malam. Oh, Nah di situ tuh men, ada apa? baru nih, ini sangat-sangat menegangkan. Dari situ gua nanya dong ke tukang parkirnya itu, pendaftaran di mana pintu masuk. Dari situ lurus, nanti ada kayak semacam billboard gitu kan, belok kiri ke atas. Sebenarnya kalau ini pos nih, ini pos, posisinya di sini men, cuma jalannya gini nih kita. Oh, muter. Iya, nggak mungkin kan lu nanjak tebing. Iyalah, masa ada Iya. buat mana. Kan, Lu jadi mau gua camping, harus, mau panjat tuh. makanya biarnya gua harus muter dari sini dari sini sampai ke tempat pendaftaran itu. Kalau jalan kaki itu kisaran 20 menitan. Buset, lumayan. Tuh gua di situ bawa Jam 1 malam lah. Iya, badan udah lemes banget itu gua. Mana kan ada apa yang ikut, ada yang ceweknya juga gitu kan. Banyak tuh ya. Ya jalan. Dari situ tuh gue jalan kaki, baru tuh gue di situ kayak diketawain. Aduh men, ketawain itu mah jelas itu Suara apa? suara kayak semacam anak lah gitu. Ini serius. Serius ini mah men. Ini gue lagi cerita pengalaman Iya, aja iya, gitu kan. iya. Pengalaman gue nih di sini kan. Baru tahun ini lah, di bulan-bulan September atau Oktober. Kemarin dong baru. Agustus September lah. Agustus September. Agustus September lah. Selain itu gue kemarin. Itu posisinya udah nyampe jam 2 itu men. Nyampe tempat itu jam 2. Gue naik jalan kaki gue itu ke tempat pendaftaran itu. Di situ berarti yang pas sebelum gue masuk ke pendaftaran itu, gue diketawain. Posisi gue di depan, gue paling depan. Ini anak teman-teman gue masih di belakang gue itu kisaran
20 meteran lah dari gua kan emang pengen buru-buru pengen nyampe gitu kan, pengen cepet-cepet istirahat gitu kan gitu. Pertama gua dulu karena emang gua dia pertama gitu. Iya. Jadi kayak ini samping gue pohon bambu men, pohon bambu itu kan, pohon bambu itu jadi gue kira angin. Pohon bambu kalau kena angin kan kayak semacam gimana sih, kayak suara gitu kan. Iya. Suara, ternyata bukan men, itu nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Hujan udah reda, cuman nggak ada angin. Kerasa gitu kan, Iya. yang mana bener angin datang sama enggak gitu kan. Gitu. Kayak gue diketawain gitu kan. Terus gue kan pakai blitz tuh kan, lampu pakai blitz handphone gue cari tuh siapa ya, anak masih di bawah, masih di jalan di belakang gue masih jauh banget ya kan. Terus anak juga nggak ada yang ngobrol gitu kan di belakang. Kata gue dia nggak tahu siapa. Gue cari-cari men, itu bener aja men, nggak ada orang. men. Gue cariin sampai gue itu blitz gue sampai gue ke pohon bambu itu, ke senter itu nggak ada itu. Terus ternyata bukan gua doang, temen gua langsung lari. Ada yang dengar juga. Iya, dia di bawah. Temen gua sampai pengen pingsan men, cewek. Memang karena mungkin saking paniknya gitu. Iya. Kan gua di situ mikir jangan sampai lah yang namanya pingsan. Iya. Kalau gua bawa ransel Ribet berat iyalah, gitu kan. kasihan yang ngangkatin Iya, kan. gitu. Ternyata alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Lari tuh gua buat nolongin itu kan, karena ayo buruan langsung lari nyampe tuh akhirnya tuh ke tukang pendaftaran. Masuk tuh gua istirahat sebentar tuh gua di atas di tempat pendaftaran itu kan, ada yang ngejaga 2 orang. Udah tuh akhirnya gua siapa, karena teman gua udah bilang ke yang tuh yang jaga pendaftaran itu, Bang kalau misalnya ada nama ini tolong kasih tahu. Terus akhirnya dikasih tahu tuh, karena pakai HT men. Karena kan kalau sinyal udah nggak bisa susah kan. Iya, akhirnya dia kontak lewat HT yang di atas. Akhirnya teman gue turun. Nah dari tempat pendaftaran itu sampai ke atas itu lumayan men, 20 menit juga. Jadi gue nungguin juga. Karena kalau lu misalkan tiba-tiba langsung naik, itu banyak orang kan. Tenda kan gue nggak tahu tenda di warna apa. Dia nggak ngasih tahu tuh. Nggak kasih tahu. Ini sinyal mati total kan. Dia bener-bener mati total. Gue kayak bener-bener lost kontak aja gitu. Kayak gue di blok aja gitu sama cewek gue. Itu beda urusannya gitu kan. beda. Iya kayak gue udah. Akhirnya teman gue turun jemput gue tuh. Naik lagi. Udah tuh dari situ tuh. Akhirnya ketemu. Nyampe Tuh. Dari situ baru tuh gue istirahat, makan baru. Pagi ketemu pagi tuh main tuh ke air terjun. Ada air terjun. Dari tempat Keman sampai